Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Lebah Studio. Bagi mereka yang baru menjumpai channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita kembali lagi bersama Lebah Studio. Seperti biasa, bagi mereka yang baru first time ataupun baru melewati channel Lebah Studio, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga Anda senantiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat di samping keluarga yang tersayang guys. Oke guys, kalau kita bercerita tentang seni mempertahankan diri ataupun ilmu persilatan, Indonesia merupakan salah satu tempat yang mana banyak perguruan silat yang berada di Indonesia. Dan kalau kita melihat di seluruh dunia pun, Indonesia merupakan adalah salah satu tempat yang paling dicari-cari oleh orang untuk menimba ilmu persilatan guys. Saya pun tidak tahu kenapa, tapi ramai di kalangan kawan-kawan saya sendiri pun, kalau mau belajar ilmu silat yang padu, yang mantap, kumpul duit, belajar di Indonesia guys. Saya pun tertanya-tanya, apa sebenarnya yang mereka maksud ini. Seperti itu saya sendiri mencari hidupnya apa. Saya coba melihat video-video di YouTube guys. Dan saya melihat antara video yang sangat populer pada waktu dulu, itu cerita tentang persilatan, yaitu tentang Wiro Sableng, Ganding Sriwijaya, Pendekar Tongkat Emas, Jaka Sembong, Golok Setan, dan berbagai lagi guys. Dan pada satu ketika dulu saya sangat tertarik melihat satu episode persilatan, yaitu bertajuk Mak Lampir guys. Mak Lampir pun sebenarnya kalau saya melihat situ pun dia punya ilmu persilatan yang tahap tinggi, terbang guys. Dan pada kali ini kita bukan bercerita tentang film-film itu, tapi hari ini kita bercerita tentang satu kisah di dalam TNI, yaitu TNI menewaskan juru latih mereka hanya dengan sekali jurus tumbang juru latih mereka daripada Jepun guys. Untuk kepastiannya jangan berlama-lama guys, kita simak video nih guys. 3, 2, 1, go. Hotel Militer YouTube channel. Oke. Ini pasukan TNI karate guys. Oh, latihannya yang begitu ekstrim. Oh, saya pun pakai baju gratis. Kita tengok. Master karate Jepang kena tonjok pesilat Kopassus. Baru satu jurus sudah tumbang. Kisah melegenda ini kerap jadi pembicaraan. Kehebatan sosok Haji Umar, pelatih bela diri Kopassus, telah begitu melegenda. Sosok ahli ilmu kanuragan di Colt Baret Merah Kopassus ini, kemampuan bela dirinya tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan master karate asal Jepang yang ditetangkan untuk melatih bela diri anggota Kopassus dibuatnya tak berdaya. Bela diri merupakan keahlian tentara nasional Indonesia dari tentara negara lain. Bila Jepang punya karate dan taekwondo, Indonesia memiliki ilmu bela diri silat yang selalu dilatih kepada anggota TNI. Wajar saja dalam beberapa kompetisi bela diri, TNI selalu menyabet beberapa penghargaan. Bahkan sebuah kisah nyata yang selalu disiarkan ini menunjukkan kekuatan bela diri TNI dari bela diri yang lain. Walau kekuatan TNI masih saja diremehkan karena teknologi militernya masih tak semaju negara lain.
Tapi bukan satu dua, sudah banyak cerita bagaimana prajurit TNI berhasil melibas lawan hingga menggertakkan mental musuh. No guys. Mulai dari mengusir kapal perang Malaysia hingga cerita heroik prajurit yang ditembak malah mampu menghabisi 83 musuh. Bak siluman, prajurit Kopaska ini sendirian bentak ABK kapal perang Malaysia, komandan pun ciut. Kisah Pratu Suparlan, prajurit Kopassus ditembak musuh peluru bersarang tapi masih mampu habisi 83 lawan. Memang luar biasa ini guys. Kisah tentang sepak terjang komando pasukan khusus atau Kopassus dalam medan pertempuran takkan pernah ada habis-habisnya dan aksi mereka selalu menuai decak kagum. Mulai dari latihan yang sangat keras dan bahaya sampai operasi militer dengan misi sulit di gunung, di hutan, laut bahkan bandara sudah pernah dilakoni oleh Kopassus atau pasukan elit ini. Di laut, di gunung. Tapi meskipun kenyang bertarung, Kopassus nampaknya tak pernah puas dengan kemampuan yang mereka miliki sehingga mendorong mereka untuk terus berlatih dan berlatih. Dilansir dari cerita prajurit, ada peristiwa yang cukup unik pada tahun 1960-an yang pada saat itu Kopassus masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD dengan Komandan Kolonel Sarwibowo memutuskan untuk memanggil pelatih master karate untuk melatih prajurit RPKAD. Pelatih karate ini bukanlah orang yang sembarangan, mengingat beliau sudah mendapat lisensi sebagai master karate. Tak berselang lama, latihan karate pun digelar untuk meningkatkan kemampuan bela diri prajurit RPKAD. Hal yang menarik terjadi pada saat sesi sparring atau latihan tanding antara guru karate melawan salah seorang prajurit RPKAD. RPKAD pada saat itu diwakili oleh Haji Umar yang terkenal sebagai pendekar silat serta mampu memainkan 4 golok sekaligus dan memutarnya seperti baling-baling. Keduanya pun bersiap sebelum melakukan sparring. Pertarungan pun dimulai. Para prajurit yang ikut berlatih nampak antusias dan penasaran tentang pihak manakah yang akhirnya akan menjadi pemenang. Namun hal yang sangat sungguh tak terduga. Ketika baru mengeluarkan beberapa jurus saja, Haji Umar sudah sukses menyikat pelatih karate tersebut hingga tersungkur dan KO. Sontak saja kawan-kawannya langsung riuh dan tertawa terbahak-bahak menyaksikan pertarungan tersebut. Namun demi menghormati, guru karate tersebut tetap mengajar sesuai dengan tujuan awalnya yang diminta ke Indonesia. Namun yang dilatih tentu saja bukan prajurit RPKAD, melainkan para remaja dan anak-anak tentara yang ada di sekitar asrama Cijantung. Sukar guys. Bukan dia melatih sudah tentara, anak-anak tentara guys. Latihannya sangat keras. Mampus. Memang latihannya yang sangat ekstrim. No. Kalau kita melihat secara keseluruhan apa yang berada dalam video daripada portal militer ini, video ini banyak menceritakan tentang kehebatan dan juga kebolehan askar TNI dalam dunia persilatan guys. Dan kalau kita melihat video ini, askar TNI berlatih dengan begitu keras sekali untuk meningkatkan kekuatan fisikal dan kemampuan
dalam ilmu mempertahankan diri. Di samping itu juga mereka dapat memperlihatkan kemampuan, di samping dapat membentuk badan yang begitu tough, begitu fit. Kalau kita melihat dalam video tadi, seolah-olah mereka ini ahli gym guys, dengan rupa badan yang begitu berbiji-biji guys, six pack, semua komplit guys, yang mana badan ini merupakan hanya boleh dibentuk dengan latihan yang begitu keras guys. Dan tidak heranlah sekiranya ada apa-apa event ataupun tandingan beradu teknik persilatan, TNI sentiasa mendapat tempat yang keras. Ini merupakan bagian daripada kejayaan TNI dalam melahirkan askar ataupun tentara yang sangat berkualiti di tahap yang sangat tinggi guys. Oke guys, sekian daripada Lebah Studio. Sekiranya ada informasi yang tidak menarik ataupun tidak tepat, saya mohon maaf. Dan sekiranya Anda mempunyai informasi tersendiri, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian daripada Lebah Studio, mohon maaf sekiranya ada informasi yang tidak tepat, salah ulas. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.